Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, sebelum kita ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret 2025, teman-teman. Dan masih ada bonus di bulan Maret ini, yaitu perkiraan dividen saham di bursa. Ada dua, teman-teman. Yang satu tuh online, yang satu offline. Jadi kalau yang online tuh udah otomatis, teman-teman. Kita cek di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang online, jadi langsung otomatis kalau harganya saham naik atau turun langsung diupdate sama sistemnya. Jadi ini tapi harus online, teman-teman ya. Dan yang kedua ini yang offline. Kalau yang offline bisa dibuka di komputer yang nggak pakai koneksi internet tentunya ya. Tapi harus dirubah secara manual untuk harga sahamnya tentunya. Nah, ini adalah bonus, langsung download aja teman-teman di grup STS rekomendasi Maret. Karena ini mulai bulan depan udah mulai bagi dividen ya. Dari Maret sampai bulan September. Tabel ini akan kepake, teman-teman. Kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi bulan Februari. Ini aktif sampai tanggal 28. Nah, ini di tanggal 14 ya, karena kita rekamnya tanggal 15. Ini tanggal 14 kita profit di SBMA. Telkom ini swing, kita profit. Terus ada Harta, Inco, Toba Cuan, Koko, Isi, ya INPC, MBMA. Nah, kemarin kita cuan 9 saham, teman-teman. Kita cek juga di tanggal 13 Februari, teman-teman. Di sini kita profit di saham AIMS, INPC, Mika, TBLA, terus ada Antam dan Telkom kita buy 2 kemarin di tanggal 13 tapi profitnya di tanggal 14. Terus ada Mutu Cuan, Pani Cuan, ya Cegas Cuan nih AIMS buy 2 ya. Terus Brand Cuan dan kita cuan juga 10 saham di tanggal 13, teman-teman ya. Jadi bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Maret langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan karena kalau tanggal 28 kita udah closing, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang Danantara dan perkiraan tujuan dari dananya mau dikucurin kemana, teman-teman. Karena besok guys ya, besok ini adalah Danantara itu akan diresmikan oleh Bapak Prabowo dengan kelolaan aset itu sampai ke 14 T lebih, teman-teman. Ini banyak banget ya, 14.000 T guys. Wow, ini luar biasa banyakannya, mungkin di mind blowing kayak gitu guys ya. Indonesia ternyata punya uang segitu banyak ya gitu ya. Wow, luar biasa ya. Jadi istilahnya semoga aja ini nggak diselewengin gitu ya, dan kita berharap yang positif. Nah, sebagai pelaku saham ya, pelaku atau istilahnya itu pengamat saham kayak gitu. Jadi ini adalah sebuah kesempatan, teman-teman ya. Harusnya guys ya, karena dananya segede ini ya, pasti akan ada perusahaan atau satu atau dua perusahaan yang akan diuntungkan ya saat Danantara ini diluncurkan, teman-teman. Dan kita lihat di sini ya, sesuai dengan Bapak Prabowo kemarin bilang bahwa yang pertama ya yang akan diperhatikan ya saat Danantara ini diluncurkan adalah saham-saham EBIT, teman-teman. Nah, saham-saham EBIT itu apa aja, teman-teman ya? Nah, kita lihat di Stockbitsnip ya. Saham-saham EBIT itu ada 4 ya kalau di Indonesia, teman-teman ya. Yang pertama adalah PGO, teman-teman. Nah, ya ini PGO juga salah satu akan dapat dampak positif saat Danantara ini diluncurkan, teman-teman. Nah, PGO adalah anak usaha Pertamina ya. Mungkin kalau ngomong Danantara itu punya pemerintah, tentu aja ya yang paling dibantu pasti ya perusahaan-perusahaan milik pemerintah kayak gitu ya. Ya contohnya PGO ini, teman-teman. Bisa dilihat besok untuk si PGO, teman-teman. Nah, PGO ini adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi, teman-teman ya, di sini ya penjelasannya. Dan dia juga bagi dividen segala macam, kita lihat ya. Ya mungkin aja besok saham-saham EBIT ini bakal pada hijau, teman-teman ya. Nah, di sini PGO, teman-teman, dan ini PGO juga masih di bawah banget harganya, teman-teman. Bisa dilirik yang pertama, jika Danantara ini diluncurkan, berarti PGO akan dapat salah satu sentimen positif yang terbesar, teman-teman ya. Mungkin aja akan balik ke 1000-an lagi untuk si PGO, teman-teman ya. Kita lihat besok untuk si PGO, teman-teman. Nah, terus yang kedua saham apa nih? Yaitu saham dari Ken ya. Nah, PT Kencana Energi Lestari merupakan perusahaan penyedia energi baru terbarukan termuka di Indonesia ya. Perusahaan memiliki 4 usaha anak yang bergerak di proyek pembangkit listrik berbasis EBT, mulai dari listrik tenaga air ya, listrik tenaga mikro hidro ya, pembangkit tenaga biomasa, dan pembangkit tenaga surya, teman-teman. Jadi Ken ini adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga macam-macam tapi non batu bara kayak gitu ya. Kalau batu bara kan nggak termasuk EBT kayak gitu. Nah, PLTS ya, tenaga surya ya, ada PLTA segala macam di Ken ini. Kita lihat Ken ya, teman-teman ya. Nah, kalau Ken ini memang agak jarang ya diminati oleh para investor, maybe. Kalau trader mungkin iya ya, karena saya juga sering ya masuk di saham Ken, tapi agak
sedikit kurang volatil Sanken, jadi istilahnya mungkin ya mending lirik PGO aja teman-teman ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga si Ken ini juga bisa hijau untuk di hari Senin besok teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu PT Akora Hydro ya, atau kodenya ARKO. Nah, ARKO adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air ya, atau PLTA teman-teman ya. Hydropower, di mana sebagai salah satu sumber renewable energy. Nah, untuk saat ini teman-teman, untuk ARKO itu adalah menjadi anak usaha dari Astra International lewat UNTR teman-teman. Jadi waktu IPO itu si ARKO ini belum masuk ke grup Astra. Nah, setelah IPO ternyata diakuisisi oleh UNTR ya, sebagian sahamnya kayak gitu. Jadi saat ini ARKO ini jadi anak usaha atau satu grup lah, grup Astra International teman-teman. Jadi ini jadi salah satu grup besar teman-teman untuk si ARKO ini. Mungkin teman bisa juga dilirik untuk saham ARKO ya, ini gitu. Nah, ini juga udah mulai naik-naik ya untuk si ARKO teman-teman, udah mulai rebound kayak gitu teman-teman. Dan terusnya kalau Danantara diluncurkan juga akan dapat sentimen positif juga nih saham ARKO. Mungkin bisa naik lagi ke 1100 teman-teman ya untuk si ARKO ini. Oke, yang terakhir tentu aja yaitu saham favorit para retail gitu. Sahamnya 9 naga ya. Saham konglomologi, yaitu saham Brand ya, Barito Renewables Energy. Nah, Brand adalah holding yang berbasis di Indonesia dan merupakan bagian dari grup Barito ya, merupakan perusahaan bergerak di bidang energi baru terbarukan ya, yaitu panas bumi teman-teman ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, mirip-mirip si PGO lah kayak gitu. Nah, Brand ini tapi udah valuasi udah naik tinggi ya, karena memang IPO-nya di 700 gitu ya, sekarang udah sampai ke bahkan sampai nyentuh 10 ribuan ya waktu itu si Brand. Nah, karena Brand ini juga masuk ke indeks masuk ke radar MSCI lagi di bulan Mei ya, semoga aja nanti di diresmikannya Danantara ini juga akan berdampak positif juga ke saham Brand ya, untuk naik lagi teman-teman ya, karena memang ya cuma 4 ini teman-teman ya untuk saat ini ya, EBIT itu guys di Indonesia. Dan sesuai dengan kata Pak Prabowo kayak gitu ya, bahwa Danantara ini yang paling utama akan diinvestasikan ke EBIT teman-teman, seperti itu ya, biar mungkin mungkin pemerintah udah mulai worries ya tentang batu bara yang udah mulai menipis kayak gitu di Indonesia. Kan di Indonesia sekarang ini listrik teman-teman tuh dari batu bara loh guys. Listrik yang teman-teman pakai ini sekarang dari PLN itu dari batu bara ya. Kalau batu bara kan nggak bisa diperbarukan, habis ya habis kayak gitu. Nah, itu yang jadi masalah nantinya. Tapi kalau tenaga surya, tenaga air ya, terus tenaga panas bumi kan dia ada terus kayak gitu guys. Jadi istilahnya mungkin pemerintah akan mulai beralih teman-teman ya ke pembangkit listrik tenaga non batu bara ya, atau EBIT ini teman-teman ya. Makanya Danantara ini investasi sebesar itu ya untuk yang pertama, yaitu ke perusahaan seperti ini. Oke, semoga aja keempat saham ini segera naik teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya salah satunya. Semoga aja segera profit, dan sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.